Jadi ya, hidup gue ini tuh chaos. Kalau ada lomba hidup berantakan, kayaknya gue juara nasional. Bangun pagi aja udah kayak perang dunia ketiga. Alarm bunyi tapi gue selalu mikir, 5 menit lagi. Pas buka mata, udah telat sejam. Gue sampai yakin kalau ada yang bisa bikin gue bangun tepat waktu, itu cuma gempa bumi atau tagihan kartu kredit. Tapi tenang, lo nggak sendirian. Gue yakin banyak di antara lo yang ngalamin hal yang sama. Hidup emang penuh kejutan, dan seringnya kejutan itu datang dalam bentuk kekacauan. Tapi ya, walau hidup gue berantakan, gue punya strategi buat bertahan. Nih gue kasih tahu caranya. Pertama, chaos terbesar gue tuh pagi-pagi. Gue ini tipe orang yang gak cocok sama konsep morning person. Alarm gue bunyi 3 kali, gue snooze semua. Udah kayak ngasih lagu Nina Bobo ke alarmnya. Pernah, suatu hari gue niat banget bangun pagi buat olahraga kan. Alarm gue bunyi jam 6. Gue pasang banyak banget, sampai kamar gue kayak toko jam. Tapi tahu nggak, gue bangun jam 8. Dan itu pun karena gue mimpi rumah gue kebakaran. Kebayang kan? Seberapa susahnya gue bangun pagi. Jadi tips pertama gue buat menghadapi hidup chaos, pasang alarm sebanyak mungkin dan siap-siap berdoa minta maaf ke bos karena telat. Atau lo bisa pindah rumah dekat kantor, biar telat pun tetap kelihatan rajin. Kerjaan gue juga nggak kalah chaos. Gue tuh kayak punya bakat ajaib. Kerjaan yang gampang, gue bisa bikin ribet. Entah kenapa, gue suka memperumit masalah. Kayak hidup gue kurang berwarna aja gitu. Kemarin nih, gue disuruh bikin laporan simple. Tapi entah gimana, laporan gue malah jadi kayak novel. Lengkap dengan dialog, konflik, sampai plot twist. Sampai bos gue bilang, ini laporan apa draft film? Gue cuma bisa nyengir, sambil dalam hati mikir, wah, gue ada bakat nulis skenario nih. Tapi ya, tips gue kalau kerjaan lagi chaos, santai aja. Kerjaan ribet tuh cuma masalah sudut pandang. Kalau lo nggak bisa selesaikan semuanya, ya minimal lo bikin bos ketawa biar nggak dimarahin. Itu seni bertahan hidup. Chapter 3. Chaos selanjutnya, hidup di Jakarta bro. Macetnya tuh bisa bikin lo kehilangan arah hidup. Pernah nih, gue berangkat kerja, macetnya parah banget sampai gue mikir, ini gue mau ke kantor atau mau hijrah ke tempat lain. Tapi, di tengah chaos kayak gitu, gue selalu punya cara buat menikmati. Gue buka YouTube, dengerin podcast, kadang karaoke di mobil. Suara klakson, anggap aja musik pengiring. Kalau macet banget, gue suka bikin drama sendiri di kepala. Sapura-pura gue ini bintang film yang lagi stuck di jalan. Kadang gue jadi superhero, kadang jadi agen rahasia. Tipsnya, kalau hidup chaos, bikin chaos itu jadi lucu. Macet, anggap aja lo lagi audisi sinetron. Siapa tahu sutradara lewat kan? Chapter 4. Deadline itu chaos yang gak pernah absen. Datangnya selalu tepat waktu, gak kayak gebetan. Tapi lo tahu apa yang lebih chaos? Keuangan. Pernah gak sih lo ngerasa tanggal 5 uang lo udah habis, padahal gajian tanggal 1? Itu gue. Gue rasa dompet gue punya lubang hitam. Gue pernah lihat saldo ATM gue tinggal 20.000 rupiah. Gue sampai nanya ke diri sendiri, ini uang buat hidup atau buat kenang-kenangan? Mau nangis, tapi air mata gue juga mahal harganya. Tapi tenang, gue punya trik buat menghadapi keuangan chaos. Kalau saldo lo tinggal dikit, lo buka rekening lain, pindahin duitnya, terus pura-pura nggak ada. Jadi tiap buka ATM lo kaget sendiri kayak, wah, gue kaya lagi. Chapter 5. Terakhir, sosial media tuh sumber chaos paling parah. Pernah nggak lo buka Instagram, niatnya cuma scroll sebentar, tiba-tiba 2 jam kemudian lo malah nonton tutorial masak yang nggak ada hubungannya sama hidup lo. Padahal lo sendiri nggak bisa bedain ketumbar sama seledri. Atau lebih parah lagi, lo kejebak stalking mantan, ngeliatin dia udah bahagia sama yang lain, sementara lo masih di sini nontonin story dia sambil makan Indomie. Stop it. Tips gue, batasi waktu lo di sosial media, atau lo bakal terjebak di lubang hitam internet. Ingat, dunia nyata jauh lebih seru daripada dunia maya. Kecuali lo selebgram ya, itu beda cerita. Outro. Jadi ya, hidup itu emang chaos. Kadang kita ngerasa kayak lagi main film komedi, tapi sutradaranya lagi mabuk. Tapi tenang, chaos itu relatif. Yang penting kita bisa nikmatin setiap momen, baik yang baik maupun yang buruk. Ingat, hidup ini bukan tentang menghindari kekacauan, tapi tentang belajar berdansa dengannya. Kalau hidup lo lagi berantakan, jangan panik. Anggap aja